Jangan mau dipolitisasi atas nama agama. Tolong koreksi kalau ada kesalahan, baik dari pengucapan dan yang akan kami sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial sedang digaduhkan oleh video santri yang sedang menutup telinga mereka ketika mereka mendengar musik di tempat vaksinasi. Hal ini tentu saja menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir ini. Banyak yang pro sudah pasti, banyak pula yang kontra. Bahkan ada juga yang mengaitkan hal tersebut sebagai sebuah tindakan radikal. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih itu sendiri? Mari kita simak selengkapnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir putih dalam filsafat situasionalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus untuk yang merasa Pancasilais dan NKRI merasa diri seperti itu, pahami ini dulu. Dia tidak memalukan Pancasila juga, mengaku Pancasilais tapi perilaku jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, di sini kita mengingatkan bersama, jangan mengaku paling Pancasila, paling NKRI, paling Indonesia, tapi sedikit pun tidak paham tentang Pancasila. Itu yang kita sayangkan. Hanya bibirnya saja mengucapkan Pancasila, tapi dia tidak mengerti nilai-nilai Pancasila dan tidak membaca, tidak mau menggali, tapi mengaku paling Pancasila. Ini kita sayangkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini prolog yang akan kami berikan seperti ini agar menyadari kita semua. Jangan berdusta dengan Pancasila. Kalau mengaku Pancasilais, gali nilai-nilai Pancasila, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun. Pahami itu. Menyedihkan ini. Ngaku paling Pancasila, mengaku paling NKRI, tapi merampok negara ini. Menzolimi sesama rakyat, membuat rakyat miskin, mengkriminalkan tokoh-tokoh agama. Ini nggak benar. Makanya Banteng Putih hadir untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai Pancasila tidak melanggar aturan agama manapun yang ada di Indonesia. Amin. Tolong koreksi kalau ada kesalahan, baik dari pengucapan dan yang akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini yang harus kita sadari bersama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Koreksi jika ada yang salah. Artinya bil makna, jadilah manusia yang adil dan beradab. Jika mengaku orang Indonesia yang berideologi Pancasila, artinya jangan mengutak-atik keyakinan orang lain. Jangan mendramatisir agama orang lain. Jangan mengkoreksi aturan-aturan agama orang lain. Lana amaluna
walakum a'malukum. Santri-santri yang menutup telinganya ketika mendengar musik, mereka bukan anti musik. Pondok pesantren umum saja yang saudara-saudara Nahdlatul Ulama sudah dirikan selama bertahun-tahun, berpuluh tahun di Indonesia ini. Main coba. Coba cek, telusuri satu pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang menyetel musik. Coba. Ini kita fair bicara nih, bicara data ini, bicara fakta. Ketika santri yang jauh-jauh, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, bahkan ada dari Irian Jaya, dipondokkan di tanah Jawa ini hanya untuk mendengarkan musik. Come on. Musik memang kebutuhan jiwa, tapi bukan prioritas bagi para pelajar. Paham itu? Terkecuali si pelajar itu memang jurusannya seni musik. Nah, ketika dia masuk bangku sekolah itu, musik terus dipelajarinya. Tapi kalau si pelajar itu mendalami agama, hello, tapi menghafal ayat-ayat suci, menghafal kalimat-kalimat baik. Jadi sebelum mengkritik anak-anak santri yang tutup telinga itu, pahami dulu aturan mainnya. Setiap tempat ada aturan, setiap aturan ada tempat. Pahami itu. Jadi jangan sedikit-dikit radikal, sedikit-dikit, wah apa itu, anti musik. Jangan seperti itulah. Amalkan Pancasila yang sila kedua, nilai-nilainya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradablah, jangan melecehkan. Kalau tidak paham bertanya, kalau tidak paham lihat dulu. Kita sayangkan ini. Jadi bukan mereka anti musik. 24 jam hanya tidur mereka yang tidak menghafal Quran. Ketika mereka bangun, itu mulutnya sudah berkomat-komit. Bismillahirrahmanirrahim. Terus menghafal Quran. Jadi jangan salah paham. Jangan salah menafsirkan. Kami di sini terluka dengan pernyataan-pernyataan yang mengkriminalkan santri-santri yang menghafal Quran. Ini bukan masalah radikal lagi, ini masalah keyakinan yang diserang. Nggak boleh ini. Dan kepada pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden, tolonglah hal-hal seperti ini tidak boleh terulang-ulang terus. Jangan terkesan ada pembiaran agar antara sesama umat beragama saling menghina, saling mengejek, sehingga terjadi chaos suatu saat nanti antar agama A dengan agama B saling menyerang. Ini kesalahan pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden. Dan jangan juga terlampau arogan. Sedikit-dikit masukkan ke penjara, sedikit-dikit masukkan ke penjara, itu juga tidak baik. Penuh penjara nanti. Lalu solusinya apa? Sederhana saja, lana amaluna walakum amalukum. Amalmu, amal kami. Sudahlah, dalami saja agamamu. Tidak perlu menghina, mengkritik, mengkaji agama orang lain. Nikmati agamamu yang kau yakini. Agar apa? Engkau wafatnya bisa husnul khotimah. Wafat dengan akhir yang baik. Sudahi ribut masalah agama. Nggak akan maju bangsa kita ini. Ingatlah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jangan mau dipolitisasi atas nama agama. Pahami itu. Jangan mau. Karena agama rentan untuk terjadi konflik antar sesama anak bangsa. Rentan sekali. Jadi oleh karena itu, ketika sudah bicara agama, mari saling memaafkan, mari sadar diri. Nggak usah saling menjebloskan ke penjara. Nggak guna. Mari kita maju ke depan. Terlalu penuh penjara. Udah kasus narkoba, pembunuhan, begal, pemerkosaan, asusila, dan lain sebagainya. Terlalu banyak. Ini seorang tokoh agama, bila diberi nasihati kalau ucapannya itu salah dan mengganggu kenyamanan di hidup berbangsa, bernegara, dan beragama di Indonesia, pasti sang tokoh mau minta maaf. Itu seorang tokoh agama yang benar.
Dia akan meminta maaf jika ucapannya itu mengganggu stabilitas politik, keamanan, kenyamanan. Pasti dia minta maaf. Mulai sekarang, melihat tokoh agama bukan banyaknya ayat-ayat suci yang keluar dari lisannya, tapi kecerdasan dia dalam mengolah agama sedemikian rupa, menyebarkan agama sedemikian rupa yang tidak melanggar aturan agama dan negara, juga umat beragama lainnya. Karena tokoh agama sejati bukan banyak atau sedikitnya ilmu, tapi seberapa banyak dia menebarkan kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad.